Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobat peci miring dimanapun berada, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Australia, di Amerika, di Arab Saudi. Moga-moga sehat selalu. Jadi ini sekedar bukan pengajian ya, bukan, hanya mungkin moga-moga menjadi pengingat untuk kita semua. Ini mumpung puasa. Jadi salah satu ajaran puasa itu adalah mengingat soal hidup sederhana. Ternyata kita itu makan juga cuman sepiring. Makan tidak sampai berpiring-piring. Jadi, ini kita coba sedikit saja melihat sebuah peristiwa, yaitu si Rafael Alun yang ditahan oleh KPK gara-gara kasus gratifikasi. Jadi memang cukup mengherankan ya, seorang pegawai pajak kemudian mendirikan konsultan pajak. Jadi kalau ada orang bermasalah disuruh untuk konsultasi di tempat atau di perusahaannya dia. Nah tentu ada fee, dan tentu fee-nya juga agak besar. Semua urusan beres gitu. Ya ini gimana ya, kadang-kadang cara berpikir orang itu ya bener tapi nggak bener. Jadi orang punya masalah pajak, dicoba dicarikan solusinya, dan solusinya adalah perusahaan miliknya sendiri, dan dari sana ya solusinya persoalan pajaknya atau kasus hukum pajaknya menjadi selesai. Nah yang untung tentu dua-duanya, orang-orang yang punya masalah pajak dan pemilik perusahaan pajak yang kebetulan juga orang yang mempunyai kuasa di bidang pajak itu sendiri. Nah, saya nggak ngomongin detail soal pajak dan lain-lainnya, itu tidak. Tapi saya hanya mau ngomongin jadi rasanya enak mana ya punya duit banyak, bahkan sampai ada duit 35 miliar dalam safe deposit box gitu. Artinya bukan disimpan dalam bentuk buku tabungan, tapi disimpan di dalam bentuk safe deposit box, di mana di dalamnya ada dolar Singapura, ada uang euro, ada rupiah, ada uang Belanda dan lain-lain. Pokoknya banyak, dan kalau dihitung jumlahnya kira-kira 35 miliar. Nah, tetapi kemudian ya akhirnya hilang semua ketika ditangkap KPK. Harta-harta, kemudian uang yang ada dalam deposit box juga itu, bahkan uang yang ada di rumah yang katanya direncanakan untuk membayar THR pegawai, katanya disita semua. Jadi pertanyaannya, kita punya uang banyak tetapi akhirnya hidup merana di dalam tahanan. Nah, seperti sekarang, jadi merintis karir 33 tahun di bidang pajak, dari karirnya mulai karir mungkin rendahan, naik pangkat yang akhirnya menjadi punya kuasa, tetapi ternyata kekuasaan digunakan tidak dengan sebenarnya. Dampaknya karir yang sudah dirintis 33 tahun dengan punya mobil mewah, dengan motor keren, dengan rumah di mana-mana, dan pokoknya punya tas mewah juga, sering keluar negeri, pokoknya kayak di hidup di mana lah gitu ya.
Tapi kalau akhir ceritanya kemudian harus mendekam di penjara, nah ini kira-kira enak mana gitu ya, dibanding umpama nggak punya duit, ya nggak punya duit, tapi pengen beli juga nggak punya, ya toh. Kemudian ya pasti kalau nggak punya duit hidupnya sederhana, tapi dinikmati karena toh makan katanya cuma sepiring gitu. Nah, jadi kalau harus mengembalikan, disuruh memilih ya, punya duit banyak tetapi di tahanan, atau nggak punya duit banyak tapi ya nggak di tahanan tapi ya nggak punya duit. Pilih mana ayo teman-teman. Ini apalagi kawan-kawan yang lagi bekerja keras di luar negeri itu, yang menjadi TKI, TKW, yang bekerja dengan penuh kerja keras, atau juga kawan-kawan yang menjadi satpam, menjadi satpol PP, menjadi penjaga rumah, bagian keamanan, mungkin ada namanya hansip gitu ya, atau menjadi banser, menjadi apapun lah teman-teman. Jadi kalau harus milih mana yo? Duit banyak tapi di tahanan, atau nggak punya duit tapi ya seperti kita-kita ini nggak punya duit. Jadi pilih mana? Ya nggak usah dipilih lah. Jadi kita menjalani hidup itu apa adanya. Menjalani hidup itu ya kita tetap bekerja keras, kita tetap berjuang, menikmati tetesan keringat dari setetes demi setetes, dan kemudian ya kita nikmati kehidupan itu dengan sesuai. Tentu kita nikmati dari keringat demi keringat, setetes keringat perjuangan yang mungkin juga melelahkan, tetapi moga-moga walaupun kita tidak bergelimpangan harta, cukuplah apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sekali lagi saya ini bukan pengajian, hanya sekedar mengajak berpikir, enak mana ya banyak duit tetapi di tahanan, nggak punya duit seperti kita-kita tapi nggak di tahanan. Ayo enak mana? Tolong dong beri komentar. Jangan hanya komentar kalau pas saya bikin konten yang kaitan dengan kawan-kawan yang lagi sama nih kayak Gus Nur ditahan. Ya suka ngomong yang kayak begitu, dan suka mungkin ya menjelek-jelekin rezim, walaupun mungkin rezimnya juga udah jelek, mungkin ini kata Gus Nur loh ya. Bukan kata saya. Kalau kata saya rezim itu baik-baik saja, semua pejabat itu baik kecuali yang belum terbongkar aibnya. Semua presiden itu hebat, semua presiden, penguasa, menteri, Kapolri, semua hebat kecuali terbongkar aibnya. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.